Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya. Kita ini untuk pembelajaran materi bab 2, yaitu tentang cerita fantasi. Mungkin kalian sering menonton cerita fantasi ya. Cuman kalian tidak tahu sebelumnya kalau film yang kalian tonton itu termasuk ke dalam cerita fantasi. Oke, yang akan kita bahas itu tentang pengertian, contoh, ciri-ciri, jenis-jenis, struktur, unsur-unsur, kaidah kebahasaan, dan menulis cerita fantasi itu sendiri ya. Tapi itu hanya langkah-langkahnya ya. Pengertian cerita fantasi. Yang pertama itu pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah sebuah jenis cerita hayalan, imajinasi, karangan, dan angan-angan dari penulisnya. Biasanya dalam setting penokohan maupun konflik tidak realistis, bahkan terkesan dilebih-lebihkan dan tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Karena bagian dari ceritanya adalah fiksi atau fiktif, tidak nyata. Ya, sebagai contoh di sini yang sering kita jumpai atau banyak orang yang menonton yaitu tentang cerita film Doraemon. Nah, itu termasuk ke dalam cerita fantasi. Kalau misalkan kayak cerita Cinderella pun itu merupakan cerita fantasi. Nah, di sini ada contohnya. Teks 1 contohnya berjudul Dunia Manisan. Dan contoh yang kedua, Wis dan Belimbing Ajaib. Mungkin untuk ceritanya bisa kalian baca ya, kalian bisa lihat sendiri teksnya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ciri-ciri teks fantasi. Di sini ada beberapa ciri-ciri teks fantasi. Yang ke-1, memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan dunia. Karena ceritanya fantasi, hayalan, berarti sifatnya fiksi atau tidak nyata. Yang kedua, di dalam cerita terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib, maupun sesuatu yang misterius. Yang ketiga, penggunaan latar dapat menembus ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh yang memiliki keunikan tersendiri, seperti memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan dunia. Yang kelima, bersifat fiksi atau fiktif, bukan kejadian nyata. Yang keenam, bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Yang keempat, ada jenis-jenis cerita fantasi. 1, itu berdasarkan kesesuaiannya. Tapi di dalam berdasarkan kesesuaian itu terbagi kembali menjadi 2 kategori cerita fantasi. Ada cerita fantasi total dan ada cerita fantasi irisan. Kalau cerita fantasi total itu berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Atau pada cerita kategori ini semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya cerita fantasi Nagata, itu total fantasi penulisnya. Jadi nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan si pengarang. Yang keduanya cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata.
atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Jadi kalau cerita fantasi irisan itu sudah ada campur dengan kehidupan nyata. Jadi bukan hanya fantasi si pengarangnya saja. Yang kedua, berdasarkan latar cerita. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori juga. Ada latar sejaman dan latar lintas waktu. Apa itu latar sejaman? Latar sejaman yaitu latar yang digunakan satu masa. Bisa masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang, atau futuristik. Latar lintas waktu itu cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang atau futuristik. Struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi itu ada 4. Ada orientasi, komplikasi, resolusi, ending atau koda. Orientasi itu adalah pengenalan atau orientasi merupakan sebuah bagian di mana pengarang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan sedikit alur cerita kepada pembacanya. Orientasi itu pembuka ya. Terus ada komplikasi. Komplikasi itu konflik sendiri merupakan bagian di mana terjadi permasalahan, dimulai dari awal permasalahan hingga menuju ke puncak permasalahan atau ke klimaks ya. Resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Resolusi sendiri merupakan bagian penentu yang akan mengarah pada ending. Yang terakhir, koda atau ending. Ending merupakan penutup cerita fantasi. Ending sendiri dapat dibedakan menjadi 2, yakni happy ending di mana tokoh utama menang dan hidup bahagia. Dan yang lain adalah sad ending, di mana tokoh utama tewas setelah mencapai tujuan dan sebagainya. Yang keenam, unsur-unsur cerita fantasi. Ada tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, point of view, gaya bahasa, dan amanat. Tema itu gagasan pokok yang mendasari cerita. Jadi tema itu bukan judul cerita itu sendiri. Judul dengan tema berbeda. Tema itu gagasan pokok atau inti yang mendasari ceritanya. Bisa tentang persahabatan, keluarga, perjuangan, masih banyak lagi ya contohnya untuk tema. Terus alur. Alur itu rangkaian peristiwa dalam cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Alur di sini ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu ceritanya lebih ke masa depan, sedangkan alur mundur itu ceritanya ke masa lampau. Kalau alur campuran itu seperti flashback. Jadi dia sudah bercerita ke arah masa depan, kembali lagi ke masa lalu, kembali lagi ke masa depan. Itu merupakan alur campuran. Berikutnya ada penokohan. Penokohan itu cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh-tokoh cerita. Penokohan itu lebih ke watak. Penokohan dan tokoh berbeda. Tapi di dalam penokohan itu sudah mencakup tokoh. Jadi kalau misalkan ada tokoh bernama Rani, nah penokohannya atau wataknya digambarkan. Dia antagonis, protagonis.
Seperti itu. Jadi ada tokoh baik dan ada tokoh jahat. Itu untuk penokohan ya. Berikutnya ke latar. Latar itu tempat, waktu, dan suasana yang ada dalam cerita. Tempat di sini bisa di sungai, di pasar, di rumah, di kebun. Nah, itu untuk latar tempat. Kalau waktu di sini bisa siang hari, sore hari, pagi hari, senja, malam. Nah, itu merupakan waktu. Suasana yang digambarkan dalam cerita. Bisa suasana yang mencekam, suasana yang sunyi, seperti itu. Selanjutnya, sudut pandang atau point of view. Sudut pandang ini adalah posisi pengarang dalam cerita, yaitu sebagai orang pertama biasanya menggunakan aku, atau sebagai orang ketiga biasanya ia atau nama orang. Itu sudut pandang pengarang. Jadi posisi pengarang di dalam cerita itu berperan sebagai siapa? Bisa sebagai orang pertama atau sebagai orang ketiga. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah ciri khas bahasa yang digunakan pengarang dalam karyanya. Yang terakhir, amanat. Amanat itu adalah ajaran moral atau pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Yang ketujuh, kaidah kebahasaan cerita fantasi. Di antaranya ada teks cerita fantasi menggunakan sudut pandang penokohan seperti saya, aku, mereka, kami, dan nama orang. Terus ada teks cerita fantasi menggunakan kata sifat dan hasil pengamatan panca indera untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tokoh, latar, dan konflik yang ada. Penulis cerita fantasi dapat menghadirkan pilihan kata atau diksi sebagaimana ditemukan pada kaidah kebahasaan teks paragraf deskripsi. Berikutnya, teks cerita fantasi menggunakan kata metafora atau kiasan dan personifikasi atau perumpamaan. Terus berikutnya, teks cerita fantasi menggunakan kata penghubung atau konjungsi penanda untuk urutan waktu seperti pada teks narasi. Berikutnya, teks cerita fantasi menggunakan ungkapan atau kalimat langsung untuk menambah cita rasa dalam isi cerita. Mungkin kalau untuk penggunaan kalimat langsung di sini seperti contoh, "Hei kancil, mau kemana kau?" Tanya Musang. Itu kalau untuk kalimat langsung itu pasti diawali dengan tanda petik dan diakhiri dengan tanda tanya dan tanda petik kembali ya. Kalau untuk penggunaan majas metafora, kiasan. Karena di sini kiasan dan majas perumpamaan juga, itu sebagai contoh, singa adalah raja hutan yang ganas. Seperti itu contoh untuk penggunaan majas atau kata metafora ya. Kalau penggunaan kata penghubung itu contohnya kata lalu, ketika, kemudian, tiba-tiba, itu dan masih banyak lagi. Itu hanya beberapa untuk contoh dari konjungsi atau kata penghubung. Yang terakhir itu menulis cerita fantasi. Ada langkah-langkah dalam menulis cerita fantasi. Pertama, menentukan tema. Nah, menentukan tema di sini
yaitu sesuatu yang menjiwai sebuah cerita. Kalau tidak ditentukan tema, mungkin cerita tidak bisa dibuat, karena tema itu sendiri menjadi dasar dalam bercerita. Ruh sebuah cerita terletak di dalam tema. Dalam menulis cerita, tema harus benar-benar dihayati oleh si penulisnya. Dan biasanya tema dalam penulisan cerpen misalnya tentang masalah sosial, keagamaan, kemiskinan, kesenjangan, perjuangan, percintaan, dan masih banyak lagi ya. Atau tema yang benar-benar diminati biasanya tentang tema percintaan. Itu merupakan tema yang banyak diminati oleh remaja biasanya. Terus yang keduanya sudut pandang. Dalam menulis cerita fantasi, kita harus konsisten dalam menggunakan sudut pandang. Kalau kita menggunakan sudut pandang sebagai orang pertama, dari awal sampai akhir cerita harus tetap menggunakan sudut pandang orang pertama. Dengan menggunakan sudut pandang aku atau saya dalam cerita. Karena menggunakan sudut pandang yang tetap akan membantu pembaca dalam menikmati cerita yang kamu sampaikan. Yang ketiga ada penokohan. Penokohan di sini yaitu pengungkapan karakter tokoh dalam cerita harus logis. Pengarang harus dapat menciptakan gambaran yang tepat untuk watak orang yang ditampilkan. Berawal dari penciptaan karakter tokoh inilah jalan cerita akan terbentuk. Yang keempat ada alur atau plot. Biasanya karakter tokoh yang dibangun dalam cerita terdiri atas tokoh yang berkarakter baik dan berkarakter buruk. Di samping itu akan diciptakan pula tokoh yang netral sebagai penengah ketika terjadi konflik antara tokoh yang berkarakter baik dan tokoh yang berkarakter buruk. Dari konflik yang terjadi inilah jalan cerita atau alur akan dibangun. Alur harus diterapkan dengan tepat. Alur yang baik akan memberikan kesan mendalam bagi pembaca. Dan yang terakhir menentukan judul. Judul dapat ditulis setelah keseluruhan cerita selesai ditulis. Judul dapat ditentukan dari bagian yang paling menarik dari cerita itu. Pemilihan judul harus menarik bagi pembaca, sebab judul merupakan pintu gerbang yang dapat pula diibaratkan sebagai sebuah etalase. Dengan membaca judul, pembaca akan membayangkan isinya. Jadi kalau untuk menentukan judul, kita selesaikan dulu ceritanya sampai selesai, sampai ending, baru kita menuliskan judul yang tepat dengan cerita tersebut apa, biar menarik si pembaca. Oke, cukup sekian materi pembelajaran bab 2 tentang cerita fantasi. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan rajin belajar. Sampai jumpa di pembelajaran daring berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.